Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Para peserta yang kuliah kebangsaan yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami hormati, pada materi yang kedua ini saya ingin menyampaikan tentang indeks kepemimpinan nasional Indonesia. Paling tidak ada 3 yang ingin kita capai dari mata kuliah ini. Tentunya pertama adalah memiliki wawasan tentang indeks kepemimpinan nasional Indonesia. Yang melatar belakangi ya dari mata kuliah ini bahwa impian masyarakat Indonesia akan hadirnya pemerintah yang bersih, clean government, dan pemerintahan yang baik, good governance, pada masa reformasi ini seakan kian redup ya. Kenapa? Karena maraknya berita korupsi dan kolusi di berbagai lembaga pemerintahan menjadi keputusasaan sendiri bagi sebagian kalangan masyarakat. Korupsi seakan sudah menjadi akhlak bagi para pejabat publik di Indonesia. Korupsi masih kuat mewarnai kehidupan birokrasi. Maka dalam kondisi seperti ini muncullah pertanyaan logis, masih adakah harapan wujudkan pemerintah yang bersih dan baik? Dari mana memulai keperbaikan pemerintahan? Inilah beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa perbaikan masih ada dan selalu ada. Para peserta mata kuliah kebangsaan ya pada materi kedua ya, yang saya hormati dan yang saya cintai. Salah satu harapan itu ya terletak pada bagusnya kepemimpinan. Memang kepemimpinan tidak bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa dan negara, namun pemimpin yang baik dan kuat akan menjadi harapan perbaikan. Tidak bisa dipungkiri tipe masyarakat Indonesia itu masih sangat kuat terpengaruh oleh pemimpin. Maka sangat disayangkan demokrasi kita terjun bebas, pilkada yang sangat demokratis, tidak berhasil memilih pemimpin yang terbaik. Terbukti sangat banyak kepala daerah yang kemudian terbukti bermasalah setelah menjabat. Sistem demokrasi beserta perangkat aturan teknisnya ikut bertanggung jawab atas munculnya pemimpin yang tidak amanah dan tidak kredibel tersebut. Namun masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab ya, beban tersebut karena merekalah yang memilih pemimpin secara langsung. Tidak fair kalau yang disalahkan hanya kepala daerah yang bermasalah atau sistemnya, namun juga harus dievaluasi mentalitas masyarakat secara luas. Dalam sistem pemilihan langsung, jika masyarakat sepakat menolak hadirnya pemimpin yang tidak memiliki moralitas dan kapabilitas memadai, pasti orang-orang bermasalah itu tidak akan mungkin terpilih menjadi kepala daerah. Di samping faktor pemimpin itu sendiri, faktor sistem, ya saya kira yang menjadi latar belakang penting adalah tentang mentalitas masyarakat. Oke. Sekarang Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas sebagai lembaga resmi negara yang menyiapkan calon pemimpin nasional sesungguhnya telah menawarkan sebuah cara menilai kualitas dan kapasitas kepemimpinan. Sebagaimana kita ketahui, salah satu fungsi Lemhanas RI adalah mendidik, menyiapkan kader, dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui berbagai kegiatan
seperti program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasional pendidikan dan pembinaan beserta alumni serta evaluasi. Lemhanas mengkristalkan kualitas pemerintahan dalam bentuk indeks kepemimpinan nasional. Dalam indeks kepemimpinan nasional. Mencoba merumuskan ya tentang indeks kepemimpinan nasional yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menyiapkan pemimpin dan menjadi kriteria dalam memilih calon pemimpin. Indeks ini memuat sejumlah kriteria kepemimpinan yang meliputi aspek moralitas dan akuntabilitas kepemimpinan. Poinnya ada dua hal ya dalam indeks kepemimpinan ini. Yang pertama adalah meliputi aspek moralitas. Yang kedua adalah memiliki akuntabilitas dalam pemimpinan. Yang dimana nilai-nilai atau parameter moralitas dan akuntabilitas kepemimpinan nasional ini tersebut dirinci dalam 4 kategori. Ya. Para peserta mata kuliah yang kami hormati. Oke. Sekarang apa saja 4 kriteria itu ya, serta ukur-ukurannya. Pertama adalah indeks moralitas dan akuntabilitas individual. Itu ada 11 indikator. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berwawasan impact ya, ilmu iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini saya kira perlu pembahasan tersendiri. Yang kedua adalah memiliki etika dan nilai-nilai personal yang jelas tentang adil, tidak adil, buruk, baik, buruk, dan sebagainya. Haram dan halal. Itu memiliki etika dan nilai-nilai personal, adil, tidak adil, baik atau buruk, menghancurkan atau membangun, ya, halal atau haram. Itu namanya nilai-nilai etika tersebut. Yang ketiga adalah memiliki kondisi kesehatan prima baik jasmaniah maupun rohaniah. Makanya wajar kalau setiap pemimpin itu memiliki kelebihan-kelebihan, terutama dalam konteks tadi ya kondisi kesehatan prima dan baik dalam aspek jasmaniah maupun rohani. Yang keempat, memiliki nilai kejujuran dan integritas yang tinggi, termasuk integritas dan kejujuran intelektual, yang selalu berusaha menyampaikan kebenaran dan bukan pembenaran. Memiliki nilai kejujuran dan integritas yang tinggi, termasuk integritas dan kejujuran intelektual, yang selalu berusaha menyampaikan kebenaran dan bukan pembenaran. Itu indikator keempat dari indeks pertama, ya, indeks moralitas dan akuntabilitas individual. Yang kelima, dapat dipercaya, memiliki kecakapan dan kemampuan, serta berani secara terukur. Ini poin yang kelima. Bagus sekali. Ya. Takwa kepada Tuhan, memiliki etika, memiliki kesehatan yang prima, punya kejujuran. Dan yang berikutnya adalah dapat dipercaya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, itu memiliki tingkat kecerdasan yang memadai dan berpendidikan yang cukup, sehingga mampu dan yakin untuk berpikir strategis dalam pengambilan keputusan. Sudahlah kita abaikan tentang S1, S2, S3. Tetapi yang terpenting, punya kecerdasan yang memadai untuk berpikir strategis dalam pengambilan keputusan. Walaupun tidak sepenuhnya orang berpendidikan, tapi umumnya orang berpendidikan mestinya punya yang berpikir strategis dalam pengambilan keputusan. Karena itu urusannya orang politisi ya, untuk menerjemahkan ya. Tapi kata-katanya tingkat kecerdasan yang memiliki kependidikan yang cukup dan mampu dan yakin untuk berpikir strategis. Ini poinnya.
Yang ketujuh adalah mampu menyampaikan pemikiran-pemikiran secara jernih dan mampu memperdebatkan secara elegan dengan orang lain dan menghormati pendapat yang berbeda. Ini mental akademisi. Mampu menyampaikan pemikiran secara jernih dan mampu memperdebatkan, mendiskusikan secara elegan dengan orang lain dan menghormati pendapat yang berbeda. Karena dalam bangsa, negara, semuanya nggak sama, berbeda-beda. Maka kesiapan untuk berbeda pendapat, kesiapan tidak diterima pendapatnya, itu hal yang mutlak. Tapi sejauh mana kemampuan kita dalam menyatukan pendapat-pendapat tadi, atau mensinergiskan pendapat-pendapat tadi, itulah yang penting. Yang 8, kualitas penampilan yang menonjol dalam kampanye atau pidato. Agak teknis ya. Penampilan menonjol dalam pidato. Menyampaikan gagasan-gagasan di depan publik itu juga penting. Yang 9, dapat memadukan secara serasi head and soft power. Head power di sini adalah bagaimana mengutamakan paksaan, ancaman terhadap perilaku orang, atau soft power, yaitu memiliki sifat langsung dengan pendekatan budaya, ideologis, dengan mendayakan daya tarik, kooptasi, dan komunikasi baik dalam kehidupan nasional maupun internasional. Ini adalah pendekatan struktural dan kultural. Kebijakan dengan pemaksaan, dengan kekuatan-kekuatan aparat, hukum, dan sebagainya, namanya hard power. Hukum, memenjarakan, atau pendekatan-pendekatan kultural. Dengan kearifannya, kelembutannya, rasa kasih sayang pemimpin terhadap rakyat, itu termasuk kemampuan memadukan serasi antara head and soft power. 10, memiliki keluarga yang harmonis, itu penting. Memang terlihat bagaimana dia akan bisa mengharmonisasikan sebuah negara, sebuah masyarakat, kalau dia tidak bisa menunjukkan harmonisasi dalam rumah tangga. Makanya wajar sekali kalau sudah masuk di pejabat publik itu privasinya semakin menyempit. Makanya wajar sekali kalau hal yang termasuk soal keluarga itu juga akan dilihat. Ya. Yang 11 adalah selalu bersikap merendahkan diri dan santun. Itu soal akhlak seorang pemimpin di dalam indeks yang pertama. Kemudian indeks yang kedua, indeks moralitas dan akuntabilitas sosial itu, yang kedua ada 10. Yang pertama, mampu berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan lingkungan sekitarnya dalam rangka penyerapan aspirasi. Pemimpin itu bisa mendengarkan, membaca apa yang berkembang di masyarakat, problem-problem yang muncul di masyarakat itu kemampuan komunikasi dan berinteraksi dalam rangka penyerapan aspirasi. Yang kedua, dapat membangun simpati dan dapat diterima oleh masyarakat yang dipimpinnya. Tidak hanya kepada pemodal, tidak hanya kepada relasi-relasi luar, tapi yang sama penting adalah kepemimpinannya itu diterima oleh yang dipimpinnya. Bangun simpati dan dapat diterima oleh bisa nggak ngomong pada yang dipimpin. Kemudian yang ketiga, selalu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Tidak lempar tanggung jawab. Siap menerima segala risiko apa yang dia lakukan. Masuk bagaimana dia memimpin, siapa yang dipimpin. Dia harus punya tanggung jawab. Yang keempat, profesionalisme, profesional atas dasar ekspertis, rasa tanggung jawab sosial, dan kebersamaan atas dasar kode etik yang berlaku. Profesional dan punya tanggung jawab berdasarkan kesepakatan kode etik yang berlaku.
Yang kelima, dapat membangun solidaritas dan menumbuhkan harapan baru untuk kemajuan yang lebih baik. Kuncinya di kemampuan membangun soliditas, karena enggak terus tiba-tiba organisasi, apalagi pemerintah, langsung tiba-tiba solid. Enggak, ini adalah bagian penting dari agendanya. Ketika sebuah bangsa negara itu solid, maka akan mampu menumbuhkan harapan baru untuk kemajuan yang lebih baik. Itu di situ. Kemudian yang keenam, memiliki semangat dan kemampuan untuk menciptakan kader. Tidak mungkin. Ya, karena kita yang namanya penguasa itu tidak bisa selamanya. Tiba-tiba Pak Soeharto itu hanya 32 tahun. Tidak pernah lama. Makanya sebuah keharusan dalam rangka untuk namanya regenerasi. Pemimpin itu yang berhasil adalah mampu menciptakan kader. Regenerasi. Siapa? Yaitu yang bisa membawa, mewarisi, memperjuangkan nilai kebaikan, prestasi-prestasi yang dia bangun. Yang ketujuh adalah kehadirannya selalu lebih bersifat fungsional daripada semata-mata simbolik. Bukan karena kegantengannya, bukan karena penampilannya, bukan karena kecantikannya, tetapi kemampuan dia di dalam mengatasi problem-problem masyarakat. Itu indikator yang ketujuh dari indeks yang kedua. Yang delapan, mampu menggali karakter pemimpin yang bersumber dari nilai-nilai agama, budaya, atau kapital sosial bangsa Indonesia. Saya kira di hampir semua komunitas di dalam bangsa Indonesia ini punya nilai-nilai kriteria sebuah karakter seorang pemimpin yang baik itu di mana. Banyak sekali di desa-desa itu bisa kita temukan. Itu. Yang ke-10 adalah tingkat dukungan lintas partai golongan dalam rangka membangun koalisi yang signifikan. Tidak, karena ini bukan pemimpin partai, tapi sudah pemimpin bangsa, negara. Tidak lagi menjadi politisi, tapi menjadi negarawan. Ya, berarti harus bisa mensinergikan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda tadi dalam rangka membangun bangsa dan negara. Itu indeks yang kedua. Kemudian indeks yang ketiga, itu ada 12. Yang pertama, selalu taat dan pada konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Yang dua, bersifat transparan, akuntabilitas, dan responsif. Itu ya. Duit itu tiap tahun terimanya dari mana, digunakan apa, kalau sisa-sisanya berapa, kalau kurang berapa. Itu namanya transparan. Terus akuntabilitas, bertanggung jawab, kalau kurang apa yang harus dilakukan, kalau lebih bagaimana yang harus dilakukan, akuntabilitas. Yang ketiga, setiap pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu dalam konteks Indonesia. Yang keempat, konsisten terhadap cita-cita dan tujuan nasional yang berwawasan Nusantara dan sadar terhadap konsep pertahanan nasional atas dasar pemikiran yang sistemik dan komprehensif integral. Itu indikator yang ketiga, yang keempat dari indeks 3 ya, tentang moralitas dan akuntabilitas institusional. Yang kelima, selalu peduli dan menghormati nilai-nilai dasar demokrasi. Apa itu? Ya, harus menerima kelebihan orang lain, menyadari akan kekurangannya, kesedia untuk bersinergi, nilai-nilai dasar demokrasi. Yang keenam, tidak berpikir dan bertindak feudalistik, hubungan patron klien dengan rakyatnya. Ya. Kalau bukan keluarganya, kalau bukan golongannya, bukan karena kelompoknya, itu dianggap sebagai sebuah musuh. Itu namanya feudalistik. Ya.
Maaf. Terus kemudian yang ketujuh selalu berarti 13. Selalu sadar terhadap dinamika politik bangsa serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Masuk gender ya. Sadar terhadap dinamika ya. Terhadap dinamika ya, maaf ini ada sedikit kesalahan. Ini ke-7 ya. Sadar terhadap dinamika. Yang 8, imajinatif dan visioner terhadap konsep dan pemikiran baru. Mampu gitu loh menangkap. Misalnya saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh misalnya terganggu. Oke ya. Misalnya saya ambil contoh ya dalam konteks ini. Sekarang misalnya era digital. Tentunya nanti ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam bisnis, dalam pelayanan publik dan sebagainya. Kalau dulu misalnya tempat itu hal yang sangat faktor penting, tapi karena sekarang vektor digital, tempat sudah tidak lagi menjadi barang penting. Maka wajar nanti banyak kantor-kantor yang berguguran, toko-toko besar berguguran, itu kan harus bisa ditangkap oleh seorang. Inilah yang saya maksud, imajinatif dan visioner dengan konsep dan pikiran baru. Saya kira banyak hal. Misalnya dengan jatuhnya Amerika, atau bangkitnya Cina, atau sebaliknya, itu kan bisa ditangkap oleh seorang pemimpin dalam rangka mengelola negara. Yang ke-9, mampu meningkatkan kinerja dalam kondisi krisis dan kritis dengan keputusan tegas dan tepat waktu serta konsisten. Saya kira ini tepat ya dalam konteks pandemi COVID. Ini diuji ya sejauh mana kualitas kepemimpinan seseorang itu ketika dia mampu meningkatkan kinerja dalam kondisi krisis dan kritis. Mampukah mengatasi situasi ini? Rupiah yang selalu anjlok ya, dan seterusnya. Bisa nggak diatasi? Inilah kualitas seorang pemimpin. Tidak saling menyalahkan, tidak melempar tanggung jawab. Kalau itu yang dilakukan, itu menggambarkan kualitas kepemimpinannya. Yang 10 rekam jejak yang positif pada jabatan politik sebelumnya. Tidak tiba-tiba muncul. 11 mampu mengembangkan keunggulan pribadi untuk melakukan terobosan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga dalam kondisi krisis dan kritis. Mengembangkan keunggulan pribadi untuk melakukan terobosan dan kemampuan. Tidak menyerah dalam situasi tertentu. 12 mampu berpikir transformasional dengan visi yang jelas. Bagaimana gagasan-gagasan besar yang dia miliki itu mampu dipahami, mampu diikuti oleh pengikutnya, oleh masyarakat, dan sebagainya. Itu berpikir transformasional. Karena seorang guru ya, mentransformasikan ilmu, mentransformasikan akhlaknya, mentransformasikan yang baik. Yang 13 yang terakhir adalah mampu memberikan inspirasi, stimulasi, dan selalu membangun serta mengarahkan subsistem kepemimpinan yang mendukungnya. Ya, memberikan inspirasi, motivasi, ya, dinamisator, stabilisator, itu ya. Hal itu saya kira yang untuk mengarahkan subsistem kepentingan yang mendukung. Para peserta mata kuliah kebangsaan yang kami hormati, yang terakhir adalah indeks yang keempat, yaitu indeks moralitas dan akuntabilitas global. Itu ada 6. Yang pertama, memiliki wawasan regional dan global dengan semangat membangun kepemimpinan bersama. Bagaimana nanti akan terlihat sejauh mana apresiasi, kontribusi, ya, kiprahnya dalam dalam panggung-panggung ya, dalam
di kawasan regional dan global. Kondisi ASEAN, Asia, PBB, atau negara-negara yang kedua adalah selalu menjaga semangat kemitraan dengan menghormati keragaman budaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemahaman dan konsisten wawasannya dalam politik luar negeri yang bebas dan aktif, tidak ngatok lah istilah orang Jawa. Punya kemandirian, dan itu sangat tergantung dengan kondisi domestik. Ketika pemimpin dengan yang dipimpin kompak, ketika pertumbuhan ekonomi bagus, keamanan nyaman, ya, masyarakat semakin aktif, ya, dan sebagainya, itu akan meningkatkan positioning bargainingnya di hadapan negara-negara yang lain. Ya, pemahaman dan konsisten dalam politik luar negeri yang bebas dan aktif, tidak dikerjain oleh negara-negara yang lain. Yang keempat, memiliki karakter negarawan yang karya dan kepribadiannya dihormati oleh negara-negara yang lain. Bagaimana kita akan dihormati oleh orang lain kalau utang melulu? Utang kan bukan prestasi. Ya, utang itu ya tidak akan pernah memiliki kehormatan di hadapan orang yang ngutangi. Lebih-lebih nggak pernah, lebih-lebih tidak bisa nyaur, ya, tidak bisa membalikkan utangnya. Semakin hina di hadapan. Memiliki karakter negaraan yang karya dan kepribadiannya dihormati oleh orang lain. Tapi karena mampu menciptakan keamanan, kebijakannya baik di masyarakat. Yang kelima, mampu meningkatkan kedudukan Indonesia di mata internasional dengan tidak mengorbankan jati diri nasional dalam menghadapi proses globalisasi atau digitalisasi atau Go&Zero, ya. Proses globalisasi itu bahasa, kalau apa namanya, Go&Zero itu lebih pada informasi, apa namanya, digital. Yang keenam adalah memiliki kesadaran terhadap bahaya keamanan yang komprehensif, baik bahaya transisional yang membahayakan negara maupun bahaya non-tradisional yang membahayakan umat manusia. Artinya ada ancaman domestik dan ada ancaman global. Itu yang harus dipahami. Saya kira ini beberapa poin penting ya tentang indeks kepemimpinan nasional yang harus dipahami, pertama oleh para tokoh umat, tokoh panutan, ya, yang saya kira ini menjadi bahan renungan, sebagai bahan kita, sebagai proses, baik kita sebagai guru, ya, sebagai dosen, sebagai orang-orang yang aktif ya di dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terutama dalam rangka ikut serta ya di dalam membangun bangsa, negara itu dalam rangka untuk menyiapkan kepemimpinan nasional. Ini aja, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kuliah yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.